Ibu, sehat Bu? Suami Ibu sehat semua? Anak, cucu, mantu sehat? Kantongnya sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelas saya pindahin ya. Jadi Ibu ngeliat saya kealingan gelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bu, Ibu ngeliatin saya apa ngeliatin pisang? فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Quba BPK Bapak Ustadz Haji Khairuddin Amin beserta jajarannya, Bapak Haji Khairuddin Amin beserta jajarannya, Ibu Ustadzah Yuyun, Ibu Ustadzah Hajjah Yumna, Ibu Ustadzah Nia Kurniati, Ibu Ustadzah Iis Aminah, Ibu Ustadzah Hajjah Retna, Ibu Ketua PKK RW 011 Ibu Hajjah Umi Dwi Rizki, Ibu Ketua PKK RW 010 Ibu Seniwati, Ibu Ketua PKK RW 09 Ibu Hajjah Lis, betul ya? Ibu-ibu Ketua PKK RT dari RW 09, 10 dan 11, Ibu Ketua Pokja 1 Ibu Hajjah Yuli, Ibu Ustadzah Hajjah Is Nurjannah, dan juga para asatidah yang lain, mohon maaf minta ridhonya. Namanya tidak saya sebutkan satu persatu, emang panitia ngasihnya catatan cuma segini doang. Biar itu ya Bu ya. Para ibu-ibu hajjah. Amin ngapa Bu? Para calon-calon hajjah. Biasanya kalau nyawat aminnya pelan Bu, berangkatnya suka paling belakangan. Ma'asyiral muslimat, majelis ilmu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kita duduk bersimpu di masjid yang insyaallah mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Walaupun setelah sekian lama kita gak berjumpa ya Bu ya. Gak berjumpanya kenapa? Karena memang beberapa waktu yang lalu berbenturan dengan masa iddah yang dijalani. Bu, boleh cerita? Karena hampir 1 tahun ini saya punya suami meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di kota Madinah sewaktu membawa jamaah umroh. Bertepatan tanggal 16 Januari 2024 kemarin. Jadi beliau baru tiba 1 hari di Madinah,
Beliau berangkat sehat afiah. Tiba-tiba baru semalaman langsung drop kondisinya. Masuk ruang ICU, dicek segala macamnya, ternyata ada penggumpalan darah di otaknya. Hasil dioperasi, Ibu. Kebetulan keberangkatan kemarin saya nggak ikut. Karena saya habis melahirkan anak yang kelima dan keenam. Alhamdulillah. Saya jarang main ke Masjid Kuba, saya lagi bikin anak. Alhamdulillah, putra-putri almarhum yang ditinggalkan ada 6 orang. 4 perempuan, 2 laki-laki. Ibu, jadi begitu habis dioperasi, kritis, sampai saya punya niatan, Bu, nengokin ke sana. Begitu mau nengokin di tanggal 16 Januari, pas begitu mau take off pesawat dapat kabar beliau sudah meninggal dunia. Dan beliau pernah ngomong ke saya, kalau Abi meninggal dunia sewaktu bawa jamaah umroh, tolong jenazah jangan dibawa pulang, dimakamkan di Baqi aja bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan berat hati, dan saya lagi bangun pesantren bersama beliau, otomatis sekarang saya jalani dengan kondisi kesendirian saya bersama anak-anak. Saya doain Ibu, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan zahiran wa batin. Baru 1 tahun saya buka ini pesantren, santri putrinya baru 10 orang. Karena rencana semula kita penerima putra-putri, karena beliau sudah nggak ada, saya hanya terima cukup perempuan aja. Ibu doain terus, mudah-mudahan Allah terus pelihara kesehatan saya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menjadikan syafaatul uzma buat diri kita semuanya hadir pada kesempatan siang menuju sore yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat kitab diceritakan, Ibu, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Kata baginda Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi orang ahlul jannah bakal lewat depan kita. Bu, kata Rasulullah, ada orang ahlul jannah bakal lewat. Sahabat perhatikan Ibu, siapa akan lewat? Ternyata begitu lewat sahabat Ansar yang dia Bu keluar dari masjid ngebawa sendal dikempit di keteknya, bekas air wudhu ada di jenggotnya. Satu hari itu. Hari kedua, hari ketiga Rasulullah bilang kepada sahabat, bentar lagi orang ahlul jannah pengen lewat. Ternyata orang yang sama, potongan yang sama, termasuk orang itu lagi, orang itu. Dia adalah sahabat Ansar. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr al-As. Penasaran, ini orang apa sih amalannya? Sampai kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan orang ahlul jannah. Akhirnya kata sahabat Abdullah bin Amr al-As, wahai sahabat Ansar, saya boleh nggak nginep di rumah Anda? Saya ini lagi ribut sama orang tua saya. Saya punya niatan 3 hari nggak mau pulang ke rumahnya. Ceritanya lagi Ibu, Anda yang suka ngambek ada? Bu, kalau ngambek pulangnya kemana? Gak usah ngambek ya. Nah kemudian Bu, yang terjadi apa? Kata sahabat Ansar, silahkan. Kalau Bapak pengen hidup di rumah saya untuk menghilangkan gundah gulana hati Bapak, silahkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Silahkan. Ceritanya begitu ini Bu, sahabat Abdullah bin Amr al-As nginep. Dia pengen tahu nih, ini sahabat Ansar yang katanya orang ahlul jannah, amalannya apa sih? Nginep tuh begitu malam.
Kirain mah orang ahlul jannah katanya Bu, tahajudnya banyak rakaat. Begitu pas waktu tahajud Bu, dia lihat ternyata lagi tidur. Entar kali ya dia bangun lagi, diintip lagi, masih molor juga. Sampai begitu datang waktu subuh, bangun tidurnya pas waktu subuh. Entar kali dia duhanya orang ahlul jannah lama. Duhanya kayak kita 2 rakaat doang. Entar kali dibaca Quran juga kagak. Sampai 2 malam, 3 malam ternyata ibadah yang dia kerjakan biasa-biasa aja. Kata sahabat Abdullah bin Amr, dia ngomong, wahai sahabat Ansar, saya pengen jujur, ada apa Pak? Sebenarnya saya ini nginep di rumah Anda udah 3 malam lagi gak berantem orang tua saya. Cuman kata baginda Rasulullah, Anda min ahlil jannah. Anda termasuk ahlul jannah. Saya penasaran, amalan apa yang mungkin Anda menjadi orang ahlul jannah? Padahal saya perhatikan di malam pertama sampai malam terakhir Anda tidur, nggak ada yang istimewa. Sama kayak saya. Bu, dia senyum. Kata sahabat Ansar, emang saya nggak punya amalan yang istimewa. Saya nggak punya zikir yang istimewa. Pun sholat sunnah saya seperti biasa pada umumnya, nggak banyak. Cuman Rasulullah pesan kepada saya, jaga hati daripada sifat dengki di hadapan Allah Subhanahu. Saya dikasih judul hati-hati dengan hati. Ibu punya hati semua. Di mana hati kita? Di mana Bu hatinya? Di tengah-tengah apa di sini? Emang Ibu udah lihat ada di tengah-tengah? Jadi ternyata Bu sahabat Ansar, Masya Allah luar biasa, dipesan Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga hati daripada sifat dengki di hadapan Allah Subhanahu. Sebab kenapa bicara masalah hati yang kita punya, Bu? Lisan yang kita punya ada cerminan hati buat kita. Manakala hati kita cakep, insya Allah lisannya bakal cakep. Tapi kalau hatinya jelek, lisannya juga pasti akan. Betul nggak Bu? Makanya kata Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis Ibu, di mana kata baginda Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal hasad, jauhin sifat dengki. Sebab Nabi dalam sifat dengki ada 3 bencana buat umat Sayyidina Muhammad SAW. Apa Bu? Yang pertama, la yustajabu lahu ad-du'a. Orang kalau punya hati yang dengki kepada orang lain, dia berdoa sehebat apapun doanya, nggak bakal ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Padahal kita tahu Allah bilang sama kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Kita banyak berdoa kepada Allah, Allah bakal kabul doa-doa kita. Amin ya Rabbal. Makanya Sayyidina Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, kalau doa kita pengen diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau doa kita pengen dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya ada 2. Yang pertama apa? Antas ala rabbaka an afwa. Adain permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen berdoa, Bu, baca istighfar dulu. Itu jadi penggugur dosa kita. Bisa kita kalau berdoa, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Itu baca doa begitu apa kagak? Baca. Ibu ya. Ada yang baca, ada yang kagak. Ada yang buru-buru buka mukena langsung pergi. Ada? Belah mana orangnya? Oh, gak datang. Ada yang begitu lagi sholat, HP-nya bunyi mulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu, kira-kira Bu yang habis sholat Bu
zikir apa langsung megang HP? Mana orangnya, tunjuk tangan. Ustazah Is, mana Ustazah Is? Ustazah muridnya kata megang HP. Ada yang begitu Bu ya? Akhirnya begitu asiknya jawab WA, kira-kira terusin zikir apa main HP? Belah mana duduknya? Jadi yang pertama, antas al-rabbaka al-afwa. Kalau doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, banyakin istighfar. Sebentar lagi bulan Rajab masuk sama kita, loh. Tanggal 1 Januari 2025 masuk tanggal 1 bulan Rajab 1446 Hijriah. Di mana Rasulullah pun jelasin sama kita, perbanyak istighfar. Kita baca Rabbil firli warhamni watub, Rabbil firli warhamni watub, Rabbil firli warhamni. Ibu tahu artinya? Udah baca aja udah. Gak usah pakai bingungin artinya ya. Ibu puyeng aja. Minta diampunin oleh Allah Subhanahu. Yang kedua kata Rasulullah, kalau doa apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afiyah fid dunya wal akhirah. Selipin doa selamat di dalamnya. Apa doa selamat itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Dan selanjutnya, kalau dua hal tadi ibu udah ada dalam doa kita, Pak, insya Allah doa kita bakal dikabul oleh Allah Subhanahu. Tapi orang yang punya sifat dengki, Bu, la yustajabu lahu ad-du'a, doanya nggak bakal diijabah. Makanya kalau pengen punya hati yang baik di hadapan Allah, bagaimana cara mencari ketenangan hati, Bu, di dalam kehidupan rumah tangga kita, Bu? Bimujalasatil ulama. Kita kumpul bersama orang-orang ahli ilmu. Insya Allah. Ini kita lagi kumpul nih. Ustazah Ais beserta para jamaahnya begitu keluar dari pintu rumah, apa kata Allah? Ya malaikat Jibril, buka sayap mulai lebar-lebar. Payungin mereka semuanya, orang-orang ummahatul mukminin yang mau pada ngaji di Masjid Quba. Ya Rabbah. Ibu datang kemari, orang lagi baca Yasin, ibu baca. Orang baca zikir, ibu baca. Orang baca doa, ibu baca. Siapa yang ngaminin? Tuh kan, asal ditanya dengerin dulu. Orang baca doa, ibu pada akhirnya ibu dengarkan tuh kalam Allah tadi dibaca, sambutan udah. Bu dengerin tausiah, alhamdulillah. Ditutup dengan doa apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat Jibril alaihissalam. Tidak mereka kembali ke rumah tangganya masing-masing, kecuali apa yang hadir tempat ini semuanya dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu. Amin ya Rabbah. Makanya Bu, orang nuntut ilmu enak banget Bu. Rasulullah kasih jaminan sama kita, apa kata beliau? Man jalasa fi halaqatil ilmi, siapa orang yang suka duduk hadir di majelis ilmu. Ini kita lagi duduk nih. Walaupun kita duduk dari jam 12:30 sampai gini, kaki kita sekarang 12 kali muter. Betul Bu? Belonjor udah. Nyender. Sekarang mah Bu, yang nyender bukan cuma yang tua. Yang muda pada nyender sekarang. Betul Bu? Bu, untung temennya bawa tas gede, tutupin kaki gua. Adanya begitu, ada ya. Ini biar kata duduk kakinya rumahnya cakep-cakep banget, begitu bangun mabuk abis kedengkrengan begitu. Ini romannya doang dananya cakep-cakep nih. Ya Bu ya, pakai bibir merah, pakai alis. Ini kira-kira kalau kagak ngaji dandanannya begini apa kagak di rumah? Yang ada gila di rumah pakai daster ya. Rambutnya dijepit pakai jepitan buaya tinggi. Adanya begitu tuh Bu ya. Belah mana duduknya tuh Bu ya. Makanya kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi halaqatil ilmi. Siapa orang sudah hadir majelis ilmu, kita duduk nih. Biarin kita duduk di taman Bu. Orang duduk di taman kan bisa beda-beda. Posisinya boleh-boleh aja Bu ya. Belonjor silahkan, nyender silahkan, merem enak aja.
dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu. Sekarang kalau kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, lanjutan banget Rasulullah, wa sami'a kalam Allah. Dengerin. Apa yang jadi firman Allah adalah baginda Rasulullah, apa yang qaul ulama buat kita. Makanya kalau duduk ngaji jangan dibiasain duduk dekat orang yang doyan ngomong. Ada yang ngomong mulu ada. Pakai jilbab warna apa? Pink. Ini cuma ada pink, itu mama coklat nih. Yang mana nih? Bu, guru lagi ngomong, dia ngomong lagi, ada begitu ada. Tuh kalau ada pisang di depannya jejelin pisang. Ntar suami nanya pulang dijawab tadi ceramahnya apaan? Orang siapa pakai baju hitam gede banget gitu. Yang nggak penting nggak usah dibicarain ya. Yang penting insya Allah kita bawa pulang. Amin ya rabbal. Sekarang kalau kita udah pada dengerin, summa amilabi kita pakai. Kenyataannya di antara kita hadir ke majelis ilmu nyari cuma apa yang guru sampaikan kepada kita, masuk kuping kanan nyeplos ke kuping kiri. Usada isan, usada yang lain sama kita ibu-ibu. Kalau pengen meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya apa? Wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Cuma terkadang di antara kita ngucapin kalimat taat gampang, Bu. Jalannya susah. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Saya mau nanya, Ibu jawab yang jujur. Ibu mau ngaji ke Masjid Quba habis sholat zuhur. Udah dandan cakep banget, udah pakai alis, udah pakai bibir merah, cakep banget udah. Emang pengen main rebana? Pengen main rebana. Begitu ibu udah rapi, Bu, terjanjian lewat WA temen, ya, laki bilang, Bu, bikinin kopi dulu. Tuh kira-kira yang mau main rebana kan tampilnya duluan. Bikinin kopi dulu apa kagak? Jujur dulu. Ada yang kata kagak. Udah gitu kata lakinya, gue nggak pengen pakai air dispenser, airnya yang nyeduh aja. Kira-kira nyautin dulu apa kagak? Nyautin ya lu? Nyautin, pakai air itu lagi lalu ada aja. Dia buka bungkusan kopi, ambil manyun, ngadu kesel. Rapi bikin kopi, dia siapin itu, Bang, gue mau jalan. Kata laki, entar dulu, temenin dulu. Mau ngapain lagi? Temenin makan. Dan kira-kira yang mau ngaji ke Masjid Quba, nemenin makan dulu apa kagak? Ini bagaimana usada? Iya, usada. Kagak katanya. Bu, temenin dulu apa kagak, Bu? Bang, udah ditungguin si Tuti dong, Bang. Si Tuti udah WA aja, dia bilang begitu. Kata lakinya, Bu, mau ngapain lagi sih? Suapin, udah suapin. Kira-kira ibu suapin apa kagak? Ya, kompak banget. Tuh kalau kayak gitu suapin mas suapin, jangan pakai sendok, pakai centong. Biar cepat, ayo buat. Lakinya udah belek. Kata laki, lu tega banget, lu kan tahu di gue udah pada habis kan. Udah rapi ibu suapin laki itu sampai habis, Bu. Kata laki, Bu, ngapa sih? Gak usah ngaji dulu. Emang apa? Temenin bapak di kasur aja. Dan kira-kira yang mau ngaji nemenin laki apa kagak ya? Bu, nemenin apa kagak? Kagak dah, kata ibu, udah kagak dah. Ya, gua kata, Bang, gua mau ngaji aja, gua mau ngaji. Bu, kalau ibu takut sama Allah dan Rasulullah, ibu bakti sama suami ibu, bilang, baik, Bang. Kalau emang kagak boleh ngaji, gua buka baju gua buka jilbab gua. Ayo, buang. Cuma masalahnya di antara kita suka gampang, Bu, janjiin doang. Ntar ya, Bang, ya, gua mau main rebana dulu. Ntar pulangnya pokoknya swear, Bang, swear. Begitu nyampe di Masjid Quba, kata bilang, lu lama banget, gue tuh kenal laki gue sialan banget dong. Yang suka begitu tuh istri itu, Bu, ya, nggak mampu menjaga lisannya, Bu. Pada akhirnya, Bu, kata temannya, ntar kita pulang aja, kita makan bakso yuk. Di mana? Di Alam Sutra.
Gue habis dapat arisan nih kata. Kata oke dia kata gitu. Dia lupa sama yang swear tadi. Ada yang begitu ada. Tunjuk tangan mana orangnya. Rame banget yang sebelah situ tuh. Emang sekarang musimnya orang lagi pada punya besti bu. Betul bu. Besti makan soto 3 orang. Besti makan bakso 4 orang. Sama besti kenabang 9 orang. Pada akhirnya dia pulang ngaji udah sore banget, laki bu dia cemberut aja laki. Wajar kan dia cemberut sama kita. Ditawarin kue nggak mau, dia diem aja. Ditawarin pisang dia agak mau, dia kata bapaknya sekarang aja. Lakinya diem aja bu. Sebelum dia tersenyum sama kita bersama itu pula ibarat berkah Allah Subhanahu. Na'udzubillah. Makanya ibu yang suaminya libur hari ini hari Minggu, bu tawarin aja tawarin. Ternyata jaminan orang nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia dengarkan apa yang disampaikan guru-gurunya. Dia pakai di depan sehari apa yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanju min adzabil qabri. Begitu kita masuk lubang kubur, insyaallah diselamatkan kita daripada azab kubur oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya satu bahaya orang yang punya sifat dengki yang ada di hatinya bu. Doa sebagus apapun dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yustajabu lahu ad-du'a. Hati-hati dengan hati yang kita punya daripada sifat dengki, insyaallah. Yang kedua kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalul hasanah. Orang yang punya hati yang dengki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan Allah terima kebaikannya. Na'udzubillah. Justru kita berbuat kebaikan demi kebaikan yang kita pinta di hadapan Allah, biar Allah terima kebaikan kita. Dari mulai pagi kita munajat di hadapan Allah, kita sempurna sholat duha, kita mengerjakan urusan pekerjaan rumah tangga sampai detik ini kumpul di masjid ini. Satu harapan kita, Allah terima amal ibadah kita. Betul nggak bu? Tapi di hatimu ada sifat dengki. Sifat dengki yang gak pernah usahakan ibu buang jauh-jauh bu. Sifat dengki merupakan sifat yang na'udzubillah min dzalik menggelincirkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 penyakit hati bu yang gak bakal dimasukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara apa bu? Al-hasad, dengki. Siapa manusia pertama yang dengki? Habil dan Qabil, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Waktu berebut pasangan, dia pengennya yang cakep sama yang cakep, yang jelek sama yang, kan kesianan kalau begitu. Pengennya di Nabi Adam disilang, yang cakep sama yang jelek mukanya kemari ya bu, yang jelek sama yang cakep. Pada akhirnya terjadi perselisihan, main bunuh-bunuhan. Itu terjadi pertama. Orang punya sifat dengki, na'udzubillah min. Makanya jangan diharap kita berbuat kebaikan demi kebaikan Allah terima, belum tentu. Ketika kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan ruku kita, kita sempurnakan sujud kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizakallah. Jaga sholatnya sebagai dia jaga aku atas sholatnya. Akhirnya kata Allah, naikkan amal ke atas langit. Alhamdulillah. Tapi begitu orang yang sholatnya bu, rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bayya'akallah. Jangan diterima, sia-sia amal sholat. Na'udzubillah min. Dari tadi kan bu. Udah dapat setengah main baru dikasih tisu. Bu, untung ada AC ya. Bu, terus bu. Terus. Ini ngajinya sampai jam berapa sih? 5, emang gak pada sembahyang asar? Ibu silakan duduk 4:30, saya jam 3 pulang gitu ya. Ya bu ya, baik ibu ya. Jadi sampai mana tadi ngomongnya ya? Bu, sampai mana tadi ngomong? Habil sama Qabil, berarti kan ibu dengerin tuh. Iya, saya malah lagi nanya aja. Berarti ibu konsen, alhamdulillah. Nah kemudian
ibu orang yang punya sifat dengki mereka begini, naudzubillah min dzalik. Ternyata itu merupakan orang mengajak masuk gerbang jahanam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghibah dan namimah yang ketiga. Suka membicarakan aib orang, suka ngadu domba orang, termasuk dia menceritakan keburukan orang. Naudzubillah, subhanallah. Lagi-lagi bicaranya masalah penyakit hati. Bu, saya kasih contoh. Umpama ibu berkawan bertiga. Bu, Cek Ida, Celilis, Cekopong. Ayah, ada tiga-tiganya ada. Cek Ida ayah, Celilis ayah, Cekokom ayah, ayah di dia ayah. Alhamdulillah. Tiga-tiganya jamaah Masjid Kuba. Tapi lain Cek Ida, Celilis, Cekokom di dianya di Pondok Pinang. Orang Pondok Pinang. Nah ceritanya bu, kata Cek Ida nih, Celilis abis beli mobil baru. Ya. Celilis abis beli mobil. Cek Ida ngomong, Cek Kokom, udah tahu? Itu Celilis abis beli mobil baru. Bu. Akhirnya bu, orang kalau punya hati yang baik, ibu, Cek Kokom diajak ngomong, kalau punya hati yang baik jawab apa? Alhamdulillah. Berarti Cek Kokom artinya baik nggak? Baik nggak? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ntar kita bisa numpang sama Cek. Baru ceritanya udah keder. Emang yang beli mobil siapa tadi? Celilis yang beli mobil. Tapi begitu Bu Cek Ida ngomong sama Cek Kokom punya hati kurang baik. Ibu, kata Cek Ida, Cek Kokom, Celilis abis beli mobil. Gua tahu padahal kerjaan laki begitu dong, gua tahu. Tuh jangan-jangan tuh dia jagain lilin tuh malam-malam tuh. Tuh ya. Tuh kira-kira punya hati yang begitu tuh bagus apa enggak tuh? Bu? Bagus nggak hati begitu tuh? Naudzubillah min dzalik. Ternyata itu jadi pemicu, naudzubillah min dzalik, sekali lagi Bu, kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bu, neraka nggak akan ada tempat buat mereka orang-orang yang baik. Neraka tempat siapa Bu? Mereka orang-orang judul jannah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu siapa di antara kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Salah satu tempat Bu neraka jahanam siapa di antaranya? Orang-orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman kepada Allah, pasti Allah sekalian surga. Amin ya Rabbal. Kita yang hadir tempat ibu, ada yang insya Allah pasti masuk surga, ada yang masuk ke belakangan. Kira-kira ibu masuk ke pengennya belakangan apa bareng-bareng aja Bu? Mengapa kalau bareng-bareng sendirian? Takut keder gua. Gua kalau keder di gamari gampang nanya, keder disuruh gua nanya sama siapa? Bu ya. Makanya kalau orang-orang Masjid Kuba komplek Mahar apa yang masuk surga bareng-bareng, Allah bilang sama kita, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu syaratnya begitu. Pengen meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, adain sifat takwa dalam diri kita. Banyakin husnudzon, jangan suudzon. Nih kalau masya Allah buka udah suudzon sama orang, ya Allah tahu. Dari A sampai Z tahu semua itu tentang seorang tersebut. Adanya begitu, modelnya ada. Kalau anak sekarang katanya orang Arab ngomongnya fudul. Fudul itu bermakna kepo. Pengen tahu urusan orang. Tuh Celilis bisa beli mobil dari mana duitnya? Padahal kita tahu Celilis itu kan masih uduk doang. Tuh ya. Ditelusurin. Bu, ternyata Celilis habis gusuran. Itu kan orang yang kepo gitu tuh ya. Bu, dia kagak pernah demen orang dapat nikmat bawaannya, artinya ngeruwet mulut. Badannya 80 kilo sampai tinggal 15 kilo. Gara-gara mikirin nikmat orang. Naudzubillah min. Bu,
Lah udah tinggal 15 kilo masih Yudi omongin aja, masih Bu punya hati yang jahat aja sama orang. Pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Jauhin sifat namimah, ghibah dan hasud di hadapan Allah Subhanahu. Sebab kenapa pun nanti di yaumil qiyamah, di saat kita beribadah masya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, ya malaikat, buka arsy aku lebar-lebar. Sebarkan suratan takdir umat Muhammad yang pernah hidup di muka bumi ini. Disebarin semuanya. Itu suratan takdir kita, amaran kepada kita masing-masing. Bu, 1000 nama Nur Hayati di dunia ini, 1000 itu pula bintiknya beda-beda. Gak akan pernah ketukar. Begitu Bu suratan takdir sebar, Bu, ada yang nempel di tangan kanannya, ada yang nempel di tangan kiri, ada yang digebok dari belakang punggungnya. Begitu dia terima kita di tangan yang kanan, Bu, dia alhamdulillah, rapotnya angkanya hitam semuanya. Amin ngapa? Ya kompak Bu. Begitu dia lihat, masya Allah, Allah bilang dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Begitu dia lihat, Bu, rapotnya angkanya hitam semua. Alhamdulillah, rapotnya angka suratnya cakep, ngajinya cakep, sodakohnya cakep, bakti sama suaminya. Akhir kata Allah apa? Timbang di atas mizan. Naik timbangan kita. Begitu habis ditimbang, Bu, kebanyakan cakepnya sama jeleknya orang-orang komplek maharta. Ya Rabbah, suruh berjembat di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang panjang berapa dalam kaul ulama? 5.500 tahun perjalanan. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar jelaskan, Bu, tipisnya kayak satu rambut di belah 7, tajamnya kayak ujung mata pedang, Ibu. Bawahnya apa? Mulut neraka jahanam. Begitu orang-orang yang punya bekal ilmu boleh kayak Ibu. Amin ngapa? Kalau kagak disuruh amin, dia melongo. Kagak disuruh dia amin. Bu, ini terus apa ya? Ibu ngapa sih pada melongo aja? Jadi bingung saya. Bu, mana ada yang latihan sambil melotot, gue takut banget. Gue takutin orang. Ibu, begitu orang punya bakal ilmu, biar kata sering kita alhamdulillah. Dia pakai apa yang ustazah sampaikan kepada dia. Kata ustazah, jaga hati kita. Dia jaga betul hatinya. Akhirnya kata Allah apa? Wa yamurruna 'ala siratikal barqil khatim. Dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana halilintar yang menyambar. Amin ya Rabbal. Kan enak banget, Bu. Akhirnya jaminannya apa kata Allah? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Anak dan suami kamu, keluarga kamu lagi nungguin dalam keadaan bergembira di jannah Allah Subhanahu. Enak apa kagak, Bu? Ibu mau begitu mau? Berarti kudu mati dulu. Udah siap belum? Kalau yang tua aja belum, bagaimana yang muda? Tapi yang namanya mati pasti bakal datang sama kita semua, ya Bu. Ya. Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas kita lagi berusaha mencari bekal yang banyak di hadapan Allah Subhanahu. Begitu dia nerima kita dari tangan yang kiri, Bu, mereka teriak semua. Apa kata mereka? Fasaufa yad'u subura. Celaka kan? Sebab apa? Dia lihat, Bu, di catatan amal kejahatannya rata-rata merah semuanya. Dia sering ghibah, dia sering namimah, dia sering hasud, dia takabur dan segala macamnya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berjembat. Begitu berjembat, Bu, baru setindak, dua tindak, selangkah, dua langkah, nyemplung neraka Allah. Apa kata Allah? Wa quduhan nas wal hijarah. Tuh api neraka langsung gede, Bu. Kenapa bahan bakar nyemplung manusia?
Makanya orang-orang ahli neraka setiap hari teriakan, Bu. Mereka bilang begini kepada Malik Sabadiyah, ya Malik Sabadiyah, berikan kami segelas air rasa dahaga adalah air kami. Teriakan selama berapa lama, Bu? 70.000 tahun lama. Timbang minta segelas. Begitu dikasih air segelas namanya air hamim, air yang bergejolak panas, Bu. Buka Quran surah An-Naba, apa kata Allah? Illa hamimau wa ghasaqa jazaa'u wifaqa. Itu air dalam nanah sama darah. Itu balasan yang Allah berikan buat siapa orang-orang kagak punya bekal kehidupan di dunia. Ya na'udzubillah. Asal diajak ngaji alasannya ada aja. Adanya begitu ada. Kok ngaji ntar dah bulan depan. Bulan depan diajak lagi, ntar dah penutupan. Kan ada yang modal ngajinya penutupan sama pembukaan doang, ada ya? Di sini ada, Bu. Berarti sama ke orang pondok pindah. Kadang penutupan kagak datang, pembukaan kagak datang, ngajinya maulid doang ada. Komplit amat. Maulid kagak datang, penutupan kagak, pembukaan kagak, datangnya mengundang ngawinin ada. Ada lagi. Masya Allah luar biasa, komplit ini komplit ya. Bu, itulah Bu kita. Ketika diajak berbuat kebaikan susah banget. Tapi kalau diajak untuk sesuatu yang tidak ada kebaikan ya di antara kita berlomba-lomba, na'udzubillah min. Jadi buat kita semuanya begitu ditimbang, banyakkan jeleknya sama baiknya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yasla sa'ira. Itu api neraka yang berkobar-kobar siap menerima kedatangan tubuhnya. Na'udzubillah min. Yang kedua, orang kalau punya hati yang dengki, Bu, Allah nggak bakal terima kebaikannya. Na'udzubillah min. Yang terakhir, Bu, kata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa bahaya orang yang punya hati yang dengki di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa tazdadu anhu sayyi'at. Dia punya kejahatan makin bertambah di hadapan Allah Subhanahu. Udah doa dan ijabah, kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan makin bertambah. Makanya kalau ibu diceritain sama orang, biarin. Orang zalim sama kita, biarin. Orang dengki sama kita, biarin. Orang buang muka sama kita, pungut mukanya. Ustazah saya nyengir sama dia, soal kepala saya senyum. Dia melengos. Tuh kalau gitu bawa kantong tangkap mukanya, hop. Masukin kantong, buang pinggir kali itu. Ibu ya. Emang begitu ibu orang hidup. Ada yang demen, ada yang kagak. Betul, Bu? Ibu jadi RT belum tentu warga semua demen sama kita, betul? Ada yang kagak demen sama RT, ada? Belah mana orangnya? Bu RT perhatiin tuh warganya yang kagak demen tuh, lihat. Ibu jadi RW belum tentu warga semua demen, betul, Bu? Mana Bu RW? Iya, Bu RW ya begitu ya. Ada yang demen, ada yang pasti. Ibu jadi ketua majelis taklim, ada yang demen, ada yang betul enggak? Di depan kita mas seragam warna pink, di belakang kita mau pink, gua agak budak kata gitu. Biar gua pakai taplak warna pink, gak apa-apa. Yang penting ada pinknya, betul, Bu? Bu, itulah manusia. Terkadang lain di bibir, lain di hati, betul, Bu? Makanya bagaimana cara kita untuk mencari keterangan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ali karramallahu wajhah, bimujalasatil ulama. Sering kumpul bersama orang-orang ahli ilmu. Kalau kita kumpul sama orang-orang ilmu, insya Allah hati kita jadi tenang. Itu yang Allah jelaskan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah bilang sama kita, kalau pengen punya hati yang tenang, punya hati yang lapang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sering kumpul sama guru-guru kita semua. Yang insya Allah setiap waktu memberikan pencerahan sama kita. Yang setiap waktu kita berkeluh kesah ada, insya Allah solusinya.
Kenapa Bu? Itulah orang tua kita. Kalau ibu cerita sama teman, belum tentu teman kasih solusi. Yang ada bisa jadi diceritain lagi sama orang. Betul Pak kagak? Iya, makanya kalau bergaul biasa-biasa aja. Ini kadang udah apet, udah kayak lem sama perangkok. Di mana ada si Titi mintil di belakang. Iya. Bu, kemana-mana kapelan, bajunya kapelan. Dia pakai pink, dia pakai hijau, Masya Allah. Dari atas sampai bawah hijau, semua sampai ke mata-mata hijau. Oh ya Bu. Itu lagi akur sama temen tuh. Ya Bu ya. Begitu gara-gara Bu hal sepele tinggal kondangan, si Titi marah. Bu, habis si Titi dikucak kejelekannya. Betul Pak kagak? Makanya kata Rasulullah, kalau kita bergaul habibaka haunan ma. Kalau kita bergaul sama orang, cinta mau sekadarnya aja Bu, biasa-biasa aja. Asa ayyakuna baghidaka yawma. Satu masa orang kita cinta bakal jadi musuh buat kita. Betul nggak? Gara-gara Bu ditinggal kondangan berantem akhirnya. Si Tuti nyeritain si Titi buka aja si Tuti, main buka-bukaan. Sebaliknya benci sama orang juga sekedarnya aja. Nih kalau gedek sama orang jangan kata potongan mukanya, denger ambekan apa sudah gedek. Gedek banget gue dia. Diajak kondangan bareng ogah, ntar gue belakang aja melaki gue. Gue gedek yang nyatain itu tuh urunannya musuh gue. Nyampe di tempat kondangan yang ngasih piring musuhnya lagi. Tuh kira-kira yang belum makan dari siang Bu, jak kondangan apa kagak kira-kira ya? Gua kagak makan, gua lapar. Gua makan, gua enak, yang ngasih piring musuh gua tuh. Dunia yang lebar jadi gara-gara sempitnya hati kita. Ya, makanya sering-sering kumpul di sini Bu, ini Bu. Kita cerahkan hati kita. Pan kalau ibu biasa ngaji kagak ngaji kayaknya ada sesuatu yang hilang dalam hati kita, betul Bu? Ini ya diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk sering kumpul bersama orang-orang yang saleh. Sebab kenapa kata Rasulullah, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Kumpul duduk bersama orang-orang yang saleh sama halnya ibu duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jamaah kalau disuruh duduk dekat guru romannya ogah banget. Padahal kalau dekat guru Bu pisangnya beda, jeruknya. Betul gak Bu? Guru paling makan cuma atu doang, Ustazah Isan tuh. Ustazah yang atutnya ngabisin siapa? Gua kagak ngomong ya, dia ngomong. Betul Bu? Wa man safaha aliman faka'annama safani. Salaman sama orang-orang saleh. Salaman sama orang-orang alim faka'annama safani. Sama salaman sama aku. Makanya kalau ibu udah salaman sama guru, ada keterangan batin di hati kita. Mandang wajah guru Bu, sama hanya ibu pandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, insya apalagi yang dipandang gurunya cakep ya. Ya Allah, demen banget gue ngeliatinnya. Tapi jangan guru yang laki ibu pandang, jangan. Ya Allah, kalau mana lain amat sama Bang Udin di rumah ya. Itu jadi dosa nanti ngajinya ya. Bukan mendapatkan pahala melainkan dosa. Na'udzubillah min. Yang kedua Bu, kesimpulannya apa? Bagaimana cara mencari keterangan hati yang kita punya? Wasma' bikalamil hukama. Dengarkan kalam-kalam hikmah yang disampaikan guru-guru kita. Insya nggak usah diingetin lelucuannya, yang ibu ingetin ilmunya. Ya Bu ya. Sebab kenapa? Ilmu yang disampaikan guru-guru kita insya Allah sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu udah cinta kepada Allah dan Rasulnya, ibu cinta kepada para ulama-ulama kita, insya Allah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. Tapi orang yang punya hati yang dengki Bu, sebanyak apapun Bu yang dia kerjakan, gak akan menanamkan kebaikan dalam dirinya. Na'udzubillah. Umpama kayak tadi tuh, Celilis diomongin sama Cekokok, sama Ceida. Berarti nggak ada belum, Jayun ntar belakangan aja. Berarti kebaikannya Bu, Ceida sama Cekokom pindah sama Celilis. Sementara dosa Celilis Bu berhinggap kepada dua yang tadi. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan
Lalu pencerahan yang singkat ini dapat berimbas kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita tata hati kita. Bu, hati yang kecil bentuknya. Ini muara sumber daripada kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang kita punya, insya Allah akan memasukkan kita ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita nggak tata dengan baik, Bu, hati selalu suudzon kepada orang lain, jangan harap pada jannah Allah, tapi tempat kita di mana? Neraka Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Ibu, ini saja barangkali uraian yang saya sampaikan. Hampir 1 jam, Ibu, ya 1 jam kurang. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Saya sudah minta izin kepada Bu Haji Yuli untuk ngajakin Ibu membantuin perjuangan pesantren yang sedang dibangun. Ibu mau bantuin? Nggak apa-apa, yang jauh 2 orang juga nggak apa-apa. Silahkan Ibu yang barangkali punya keberkahan rezeki, silahkan dijalanin panitia. Andai nggak punya, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Ibu niatkan untuk almarhumah. Mudah-mudahan Allah jadikan di kesempatan siang menjelang sore ini, di auqatil mustajabah, seluruh almarhumah keluarga kita, Allah jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila arwah اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وجعل الجنة مثواهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sambil barangkali jamaah menjalankan jariahnya, kita sambil baca salawat Ibu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna bi wa ahlana wa awladana wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil. Sama-sama Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى sekali lagi Bu, sama-sama Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa jami'a masyayikhina
ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Langsung doa. Sekalian doa. Baik Ibu, langsung kita dengan doa. Mudah-mudahan sekembali kita dari tempat ini nggak yang lain Bu, kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alazim. فلك الحمد يا الله يا ربنا يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله ويفعله. ربنا تقبل مقصودنا ومرادنا. سبحان الله المنفس عن كل مكروب ومديون. سبحان الله المفرج عن كل محزون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. يا مفرج يا مفرج يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا وفرحا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita baca dalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas jariahnya, atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurang dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.